Berjumpa lagi dengan saya di Roasting Film. Hari ini kita akan merangkum sebuah film yang sangat bagus pemirsa. Film yang sangat menginspirasi, yang sangat memukau sekaligus beradrenalin. Dikarenakan dengan kecerdasan seorang laki-laki yang tampan, dia mampu menipu maupun mengelabuhi siapapun di situ. Dan dia berhasil sukses dengan mendapatkan banyak uang. Namun pada akhirnya dia terpaksa harus ketangkap. Tapi ini happy ending, oke? Silahkan ditonton sampai selesai. Yuk, let's go. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda tampan dan cerdas bernama Frank William Abagnale Jr. Ini wajahnya. Frank bersama kedua orang tuanya, ada bapak dan ibu. Mereka bertiga sedang menghadiri sebuah acara penghargaan untuk klub semacam kumpulan-kumpulan orang-orang penting yang sukses, di mana bapaknya Frank mendapatkan medali kehormatan atas dedikasinya menjadi bagian dari orang sukses yang sejahtera. I stand here humbled. Most of all, I'm honored to see my loving wife Paula. Namun hal itu ternyata tak bertahan lama, karena selain kita tidak mengetahui dengan jelas apa sebenarnya pekerjaan bapaknya ini, beliau ternyata menyembunyikan kondisi keuangannya yang sedang kritis, bahkan hampir mendekati bangkrut. Tapi hebatnya, beliau masih tetap tenang dan kalem, bahkan masih sempat tertawa bahagia bersama istri dan anaknya di rumah. As you were doing when we met. Oh, who can remember? Suatu hari Frank pun diajak bapak keluar rumah dan diminta untuk memakai seragam layaknya supir pribadi. Namun karena dia tidak memiliki seragam seperti itu, si bapak pun pergi ke sebuah butik untuk meminjam sebuah jas hitam yang nantinya akan dikenakan oleh si Frank ini. Sorry, we don't open for half an hour. What's your name, ma'am? Sempat ditolak karena tidak bisa meminjamkan jasnya, si bapak ternyata sangat lihai sekali dalam mempengaruhi seseorang dan meluluhkan hati seorang perempuan, di mana dia menggunakan sebuah kalung emas yang harganya tidak terlalu mahal, tetapi jika digunakan oleh seseorang yang tepat yang bisa mengolah kata-kata menjadi sebuah sugesti, maka orang tersebut akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Must have slipped right off your neck. Dan yang menarik adalah si bapak ternyata berniat meminjam uang ke bank dengan cara terlihat seperti seseorang yang kaya raya, dengan turun dari mobil yang dibawa oleh supir yang padahal itu adalah Frank anaknya sendiri. Sehingga sang manajer bank pun langsung membukakan pintu masuk yang hal itu akan memperbesar peluang si bapak untuk bisa mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang cukup besar. He's about to open the door for your father. Even if a cop comes and writes you a ticket, you don't move the car. Understood? Cukup cerdas dan masuk akal, karena perlu teman-teman tahu bahwa kesan pertama memang sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah komunikasi dan mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Hal tersebut pun pernah saya pelajari ketika masih kuliah di Oxford University cabang Cianjur dulu sekali, bahwa dalam public speaking, komunikasi atau membuat kita menarik di mata orang lain, terutama gebetan, dibutuhkan 3 elemen penting untuk menunjang hal tersebut: visual, vokal, dan verbal. Verbal 7%, vokal 38%, dan yang paling tinggi ternyata adalah visual sebanyak 55%. Visual ini berkaitan dengan penampilan yang mencakup postur, gestur tubuh, dan busana yang kita kenakan, yang secara garis besarnya bisa diartikan dengan kata yang penting gaya. Yang hal ini diterapkan oleh bapaknya Frank, di mana beliau tidak hanya gaya tetapi didukung dengan suara dan kata-kata yang tertata rapi, sehingga membuat siapapun yang mendengarnya akan sulit menolak untuk tidak menurutinya. Namun sial kali ini, karena si bapak ternyata tersandung kasus penggelapan pajak, sehingga bank di seluruh penjuru kota Amerika telah memblacklist namanya, yang membuat beliau tidak bisa mendapatkan pinjaman sepeser pun dari bank manapun di kota ini. Alhasil dengan kondisi bapak yang sudah benar-benar bangkrut, beliau pun terpaksa harus menjual mobil kesayangannya, bahkan harus pindah ke sebuah apartemen sederhana untuk tetap bisa bertahan hidup. Tepat di hari ulang tahunnya, Frank pun dihadiahi sebuah kertas cek rekening bank atas namanya dirinya, yang walaupun si bapak sudah benar-benar bangkrut, dia tetap tidak ingin terlihat susah, yang nantinya akan membuat Frank anaknya merasakan perasaan yang susah juga. Yang pada intinya si bapak ingin mengajarkan anaknya tentang sebuah pola pikir bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap berpikir positif dan jangan pernah merasa susah, kesulitan, atau merasa miskin. Karena ingat, apapun yang Anda pikirkan itulah yang akan Anda dapatkan, seperti law of attraction, hukum tarik menarik.
Singkat cerita, Frank pun diantar mama ke sekolah barunya dengan tetap menggunakan jas yang biasa digunakan di sekolah lamanya, sehingga hal itu memancing beberapa murid pembuli untuk mengganggu di hari pertamanya. Dengan kecerdasan dan karisma yang diturunkan oleh bapaknya, Frank pun dengan kerennya mengaku sebagai guru pengganti yang akan mengajar di kelas, di mana si murid pembuli yang mengganggunya tadi pun langsung tak berkutik ketika disuruh untuk maju dan membaca buku pelajaran. In front of the class here. And read conversation number 5. Seminggu setelah Frank berperan menjadi guru pengganti, bapak ibu pun dipanggil kepala sekolah untuk memberitahukan hal itu kepada mereka berdua. Yang mana si bapak hanya tersenyum dengan kelakuan anaknya yang bagi beliau hal tersebut bukanlah masalah yang besar. Do you see the problem we have? Singkat cerita, Frank pun memergoki sang ibu tengah bersama seorang pria di kamar ketika bapak sedang tidak ada di rumah, di mana si ibu langsung memberikan uang jajan dengan maksud untuk menyuap Frank supaya tetap tutup mulut. Namun faktanya, Frank sudah paham betul jika ibunya telah berselingkuh dengan pria lain di rumahnya sendiri. Tak berselang lama sejak kejadian itu, si bapak dan ibu pun memutuskan untuk bercerai karena sudah merasa tidak cocok, apalagi dengan kelakuan si ibu yang sering berselingkuh membuat Frank harus menandatangani sebuah surat hak asuh dan memilih untuk tinggal dengan siapa. Your father and I are getting a divorce. Jelas hal ini membuat si Frank terkejut oleh karena merasa bahwa keluarganya baik-baik saja, apalagi si bapak dan ibu sama sekali tidak pernah bertengkar di rumah, sehingga Frank memutuskan untuk kabur dan naik kereta menggunakan cek yang waktu itu dibuatkan oleh ayahnya. It's gonna be okay. Dad, what name? Namun yang terjadi, dia malah bermasalah dengan pihak kereta yang membuatnya harus diusir karena memberikan cek yang tidak valid, sehingga Frank akhirnya pergi ke kota dan menginap di sebuah hotel untuk sementara waktu. Saat itulah Frank iseng merubah tanggal lahirnya menjadi 10 tahun lebih tua, juga memanipulasi keterangan lain pada kertas ceknya, yang akhirnya membuat si Frank mendapatkan beberapa dolar dari hasil keisengannya tersebut. Tapi ternyata tak semua bank bisa mencarikan cek yang Frank buat, oleh karena penampilan Frank yang tidak meyakinkan sehingga dirinya harus mencari cara lain agar bisa mencarikan cek buatannya dimanapun kapanpun dia mau. Term next week and my books were stolen. But we are not allowed to take checks from people we don't know. Sampai suatu saat Frank pun tak sengaja melihat seorang pilot turun dari mobil dengan ditemani beberapa pramugari yang cantik dan seksui, yang saat itu juga langsung terbesit di pikirannya bahwa dengan menjadi pilot setiap orang akan segan dan menghormatinya seperti seorang pilot yang sedang dia lihat saat ini. Dengan mendatangi maskapai Pan American Airways dan mengaku sebagai siswa SMA yang sering menulis artikel untuk sekolah, Frank pun mewawancarai seorang staf dengan menyiapkan segala sesuatu tentang penerbangan termasuk hal-hal detail mengenai perpilotan, yang intinya Frank mencoba mencari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pilot. The only way to get one of those is become a real live pilot for Pan American Airways. Yeah, hello, I'm calling about a uniform. Calling for purchasing. How'd you feel if you lost your uniform first week? Dengan model seragam resmi pilot Pan Amerika, Frank pun berhasil mencarikan ceknya dimanapun dia mau. Bahkan sang manajer bank pun sendiri turun langsung untuk memberikan jabat tangan sebagai suatu penghormatan atas kedatangan Frank di bank tersebut. Write you a personal check. For airline personnel, we cash personal checks up to $100. You have yourself a great time. Dari situ kreativitas Frank pun semakin meningkat dengan tidak lagi menggunakan kertas cek yang diberikan bapaknya, melainkan membuat cek sendiri dengan mengetiknya sendiri, lantas mencomot logo Pan Amerika dari sebuah merchandise pesawat mainan untuk digunakan sebagai watermark logo pada kertas cek buatannya tersebut. Dan seperti sebuah peribahasa bahwa sebatang pensil akan menjadi sesuatu yang mematikan jika berada di tangan John Wick, begitupun kertas cek buatannya. Frank dengan cerdik yang bisa memilih seorang teller bank yang mudah untuk dirayu, di mana Frank berhasil mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan bahwa dia memiliki mata yang indah, sehingga sebelum si teller tersebut menyadari bahwa ceknya palsu, dia sudah keburu GR duluan, yang membuat Frank berhasil mendapatkan uang dari cek tersebut.
Ketika Frank ingin mencoba mencarikan cek di bandara, secara kebetulan Frank dianggap sebagai pilot yang akan menumpang untuk terbang ke Miami. Dan tanpa banyak pikir, Frank pun langsung menjawab ya. Sehingga untuk pertama kalinya dia naik pesawat dan duduk tepat di kokpit bersama dengan pilot dan co-pilot sungguhan. Berbulan-bulan Frank menikmati cek palsu buatannya. Saat itulah kita akan diperkenalkan dengan seorang agen FBI bernama Carl Henretti. Ini rainya, dimana cek palsu yang dibuat oleh Frank ternyata sudah ketahuan oleh sebagian besar bank di Amerika, sehingga pihak FBI terutama Carl merasa harus turun tangan untuk mengusut kasus ini dan mengungkap siapakah dalam dibalik pembuatan cek palsu tersebut. Bersamaan dengan itu, Frank pun menemui bapaknya untuk menunjukkan betapa sukses dan banyak uangnya. Dia sekarang berharap si bapak dan ibu bisa kembali rujuk dan kembali menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah seperti dulu. Namun faktanya, memang masalahnya bukan hanya sekedar uang dan tidak sesimpel itu. Sehingga uang yang Frank miliki saat ini tidaklah cukup untuk membuat keluarganya utuh kembali. Your mother. Singkat cerita, Carl dan dua anak buahnya pun berhasil mendapatkan lokasi tempat tinggal Frank saat ini, yaitu di sebuah apartemen di pinggir kota, di mana si resepsionis mengatakan jika orang yang sedang Carl cari saat ini sedang berada di dalam kamarnya. 201. Sontak hal itu membuat Carl langsung gurung-gusuh mendatangi kamarnya dan menyuruh dua anak buahnya untuk menjaga di luar. Di mana saat Carl masuk ke kamarnya, di situ ada Frank yang dengan santainya mengaku sebagai seseorang dari dinas rahasia pemerintah Barry Allen yang juga sedang mencari si pelaku pembuat cek palsu tersebut.